Sebelum video ini gue bahas lebih lanjut, gue mau ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang menunaikan. Nah, ngomongin soal ibadah puasa, kita tuh sebagai umat muslim pasti mempercayai satu hal yang kita percayai soal bulan suci Ramadan ini, yaitu adalah kita percaya kalau di bulan suci Ramadan, semua setan itu diikat atau dibelenggu. Dan sebenarnya kepercayaan itu bukan muncul begitu aja tanpa sebab atau enggak cuma doktrin belaka aja, tapi memang ada hadis yang mengatakan hal tersebut. Dimana dari dulu mungkin kita pernah dengar nih, entah dari guru ngaji kita, dari orang tua kita, dari teman kita mungkin, atau dari siapapun itu lah gitu. Mungkin baik dari kita ada pada dengar nih, kalau katanya memang di bulan puasa itu tuh setan itu dikunci, atau setan itu gak ada gitu katanya. Cuman ketika kita lihat di dunia nyata, kita bisa melihat realita yang bertentangan dengan kepercayaan tersebut. Dimana kita bisa melihat nih, walaupun di bulan suci Ramadan, orang ada yang ngelakuin maksiat, ada yang ngelakuin kejahatan gitu. Kayak misalnya nih, ya kan, walaupun di bulan puasa, tapi kok kenapa ada orang yang buka puasa diem-diem, ya mokel gitu. Atau ada orang yang mau kasar, ada yang marah-marah, terus nonton segala macam gitu. Walaupun itu di bulan suci Ramadan, yang mana seperti yang kita tahu nih, kalau kita sebagai umat muslim itu percaya gitu, kalau niat jahat atau tindakan jahat yang kita lakukan, itu tuh karena bisikan dari setan. Nah, kalau semisal setannya aja diikat atau dikunci gitu kan, pertanyaannya bisik itu siapa? Jujur gue sebenarnya pernah mengalami di fase dimana gue mempertanyakan ini semua ya, kayak kok kita dibilang katanya kita harus percaya kayak gini gitu, tapi kenapa di dunia nyata ini bertentangan dengan apa yang gue percayain dari dulu gitu. Nah, sampai pada akhirnya gue mau pelajari semuanya ya, dari perasaan gue, terus juga dari akhirnya gue berpikir juga gitu. Gue menemukan jawaban untuk menjawab pertanyaan ini semua. Yang mana jawaban-jawaban itu tuh akan gue bahas di sini sebagai bahan diskusi kita semua. Tapi karena channel ini memang bukan spesialis bahas ilmu agama atau filsafat, jadi kita akan ngebahas ini menggunakan pendekatan rasional dan logis aja, supaya ini tuh bisa nyambung juga dengan karakter channel ini, dan juga ya bisa nyambung juga untuk semuanya gitu. Karena kalau lu memang pengen dapet jawaban dari segi agamanya, mungkin lu bisa ke orang yang lebih ahli gitu, khusus untuk ilmu agamanya. Nah, makanya video kali ini gue mau bahas itu semua. So, disimak sampai habis. Tadi kan gue bilang ya, kalau percayaan itu muncul dari salah satu hadis yang mengatakan kalau memang di bulan suci Ramadan, semua setan itu terbelenggu. Di sini kita pahami dulu nih, terbelenggunya itu maksudnya apa? Sebenarnya ya, makna terbelenggu di sini tuh bukan kayak secara eksplisit kita melihat setan itu diikat-ikat pakai rantai atau pakai tali ya, kayak kita ngelihat tali beneran gitu atau pakai rantai beneran. Jadi sebenarnya pemaknaan dari belenggu itu tuh bukan berarti kita hidup 1 bulan ini tuh tanpa maksiat sama sekali ya, karena yang ngebuat itu semua adalah hawa nafsu kita sebagai manusia. Sedangkan di bulan suci Ramadan, hawa nafsu itu tetap ada ke diri kita. Makanya kita disuruh nahan itu, nahan lapar, haus, dan juga hawa nafsu ya kan. Ya karena memang hawa nafsu itu tuh pada dasarnya nggak dihilangin. Jadi dasar dari kita melakukan maksiat tersebut atau hawa nafsu itu yang kita tahan. Bukan berarti kayak Tuhan tuh menghilangkan itu secara otomatis dari kita, dan kita tinggal nahan atau kita cuman ya diem aja gitu. Tapi justru disitulah tantangannya, dimana kita tuh harus menahan hawa nafsu itu. Kayak itu pertama ya. Jadi kita harus pahami dulu nih, kalau sebenarnya makna dari setan yang dibelenggu itu tuh bukan berarti kita kayak ngelihat setan itu dipakai rantai atau pakai tali begitu aja. Tapi memang pada dasarnya aturan dan etika yang ada di dalam bulan suci Ramadan itu ngebuat kita lebih memperhatikan tindakan yang kita lakukan. Maksudnya tuh gini, buat orang-orang yang beriman atau orang-orang yang memahami bulan suci Ramadan ini atau memaknai ya bulan suci Ramadan ini, mereka itu pasti punya namanya self control. Ya, jadi karena mereka tahu nih ini bulan suci Ramadan, ini bulan yang penuh berkah ya kan, di mana pahala itu banyak banget di bulan ini. Alhasil kita tuh punya apa ya? Punya kendali lah terhadap diri kita untuk kita tuh nggak ngelakuin maksiat itu. Karena yang kita pikirin tuh kayak sayang aja gitu. Ini bulan cuman 1 kali doang gitu ya, 1 bulan doang dalam setahun. Tapi kita malah gunain ini tuh untuk maksiat. Nah, itu akhirnya bikin kita tuh secara sadar mengontrol diri kita untuk gak ngelakuin maksiat. Nah, secara otomatis karena kita punya self control akibat dari etika dan aturan yang ada di bulan suci Ramadan ini, kita lebih memperhatikan tindakan yang kita lakukan dan menurunkan hasrat kita untuk melakukan maksiat. Di bulan suci Ramadan itu kan kita disuruh menahan lapar, haus, dan juga hawa nafsu ya kan. Nah, buat orang yang memang peduli dan melihat bulan suci Ramadan ini tuh sebagai bulan yang spesial, ya mereka akan membatasi diri mereka untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sekiranya tuh gak penting dilakukan di bulan ini. Mungkin kalau di bulan-bulan biasa kan kita akan berpikir kalau oh ya udah gue ngelakuin maksiat begini juga, toh besok gue juga hidup lagi gitu dengan hari yang baru, atau enggak kayak mengulang lagi lah, dan gak ada yang spesial juga dengan hari-hari itu. Sedangkan kalau misalnya kita sadar akan datangnya bulan suci Ramadan dan kita tahu manfaat apa aja yang kita dapat dari bulan tersebut, kita lebih menahan diri kita untuk nggak ngelakuin itu.
Jadi otak kita tuh akan berpikir daripada kita menghabiskan waktu di bulan suci Ramadan ini buat ngelakuin maksiat yang mana mungkin pernah atau udah sering banget kita lakuin di hari-hari biasa, lebih baik 1 bulan ini tuh kita gunain buat kita tuh nge-farming pahala. Jadi aturan-aturan yang ada di bulan suci Ramadan itu tuh kalau kita pahamin secara maksimal, ya benar-benar kita pahamin lah kalau dari kita nganggap kalau bulan ini adalah bulan suci yang spesial, kita akan memperlakukan bulan ini tuh secara spesial juga secara moral. Alhasil yang tadinya kita niat mau marah-marah ya kan, atau kita niat tadi tuh mau kasar ke teman kita, itu jadi kita tahan karena kita mikir, "Oh iya ya, gue kan lagi puasa." Ya kan, "Oh iya ya, ini lagi bulan puasa," gitu. Jadi ya tadinya kita punya niat jahat ke orang lain atau kita punya niat untuk ngelakuin sebuah maksiat, itu tuh jadi reda gitu gara-gara kita sadar akan bulan suci ini dan kita juga sadar akan benefit dan manfaat yang kita dapatkan dari bulan suci ini. Jadi runtutan itu ketika kita memahami etika dan aturan yang ada di bulan suci Ramadan, alhasil kita punya self control. Nah, karena kita punya self control, kita menurunkan hasrat kita untuk melakukan maksiat. Jadi kenapa di bulan suci Ramadan itu setan itu terbelenggu? Ya karena kita tuh gak ada godaan atau enggak kayak hasrat kita untuk ngelakuin itu tuh berkurang gitu loh. Ya mungkin di hari-hari biasa kita tadinya tuh gak ada aturan-aturan yang membatasi kita ngelakuin itu, ya rasanya walaupun memang ya kita udah diatur gitu, maksudnya ya di hari-hari biasa juga kita tetap gak boleh ngomong kasar, kita nggak boleh ngatain orang, kita nggak boleh lain-lainnya gitu. Yang namanya maksiat itu tetaplah maksiat. Cuma maksudnya ketika di bulan suci Ramadan kita tuh ngerasa ada yang spesial gitu dari bulan ini. Dan itu pun kalau misalnya kita tuh memahami bulan suci Ramadan ini dengan maksimal ya, dengan ya sepenuhnya gitu. Nah, tapi kenapa nih ada orang yang gak sungkan ngelakuin dosa di bulan suci Ramadan, yang walaupun mungkin kita sering dengar gitu, kalau misalnya bulan ini tuh penuh dengan manfaat. Nah, jawabannya simpel, itu karena mereka tuh gak memahami manfaat apa aja bisa mereka dapatkan dari bulan suci ini. Karena kalau kita ngomongin pahala, amal ibadah, itu semua kan gak berbentuk fisik ya, jadi kita tuh gak bisa melihat itu semua. Alhasil kita tuh butuh yang namanya tuh pemaknaan untuk memahami itu semua. Nah, masalahnya nggak semua dari kita tuh bisa memahami itu semua, atau kadang kita tuh lupa gitu terhadap makna atau esensi dari bulan suci Ramadan ini. Kayak misalnya nih, lu dari pagi udah niat kalau lu hari ini bakal ngejaga diri lu bakal ngejaga pandangan lu bakal ngejaga omongan lu, ngejaga pikiran lu segala macam. Tapi gak ada tahu kok bisa jadi lu siangan dikit nanti ada orang dia di tengah jalan dia nyalip lu, tiba-tiba dia nyerobot lu dengan cara ugal-ugalan, tiba-tiba lu ada hasrat tuh buat teriak ke dia, buat maki-maki dia. Makanya kenapa di bulan suci Ramadan tuh kadang ada orang yang marah-marah atau ada orang yang kelepasan buat ngomong kasar, ya karena mereka tuh gak sadar atau kayak mereka tuh sekejap lupa kalau itu adalah bulan suci Ramadan. Jadi ngenahan diri kita yang gak ngebuat atau gak sekiranya mengurangi maksiat yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, itu karena self control diri kita yang itu tercipta dari aturan-aturan dan etika dari bulan suci Ramadan ini. Analogi gampangnya gini deh, gue kasih analogi dari game aja. Misal nih, ya lu main satu permainan. Nah, di dalam permainan tersebut itu terjadi satu event, yang mana event ini tuh langkah. Event ini cuma terjadi 1 bulan doang full, tapi dalam waktu setiap tahun doang. Nah, otomatis karena event ini tuh cuma terjadi 1 bulan doang dalam setahun, lu akan ngerasa kalau event ini tuh langkah. Ya, maka terjadilah scarcity di sini. Nah, ketika lu memahami event tersebut dan lu melihat apa aja benefit yang lu dapatkan, terus juga kesempatan-kesempatan yang bisa lu dapatkan dari event tersebut yang itu nggak lu dapatkan di bulan-bulan biasanya, pasti hasrat lu untuk melakukan trolling atau isi gitu akan berkurang. Karena waktu yang lu punya selama event itu tuh lebih baik lu gunakan buat farming XP ya kan. Lu akan farming sebanyak-banyaknya XP yang bisa lu dapatkan, karena lu ngerasain itu cuma event tahunan doang. Yang mana kita nggak ada yang tahu, bisa jadi lu nggak akan ketemu di event selanjutnya. Makanya kan kita sebagai umat muslim itu sering banget dinasihatin untuk kita tuh memaksimalkan setiap bulan suci Ramadan yang kita lewatin. Karena kita gak tahu, bisa jadi ini adalah bulan suci Ramadan terakhir kita. Nah, ini kan nyambung ya dengan analogi game yang gue kasih tadi, dimana ketika kita sadar bahwa kita belum tentu bisa dapat lagi di event selanjutnya, alhasil kita akan memaksimalkan event yang datang saat ini. Tapi buat orang-orang yang gak paham dengan event ini dan mereka tuh gak tahu apa aja manfaat yang bisa mereka dapatkan dari event ini, ya mereka akan mengabaikan event ini. Kayak seakan-akan ya event ini tuh gak terjadi apa-apa gitu, hanya event biasa aja. Sedangkan untuk orang-orang beriman yang memahami event ini, ya mereka akan memaksimalkan event ini untuk mereka tuh farming XP yang mereka punya. Ya analogi kurang lebih kayak gitulah. Itu gue kalau misalnya ngasih analogi yang gampangnya aja gitu, menggunakan game kurang lebih seperti itu. Ya sebenarnya video ini cuma bentuk dari sharing aja sih dari apa yang gue sempat penasaran dan ketika gue menemukan jawabannya gitu, jawabannya itu seperti apa, dan ya ini menggunakan pendekatan rasional dan logis aja dari apa yang gue bisa ya. Kalau misalnya ada salah, gue minta tolong banget buat dikoreksi di kolom komentar, atau buat teman-teman yang memang bisa menjelaskan ini tuh dari segi atau sudut pandang agamanya, ya feel free buat kalian juga bisa sharing di kolom komentar. Intinya sih setiap bulan suci Ramadan yang kita lewatin ya sebisa mungkin kita maksimali lah ya kan. Kita juga harus farming sebanyak-banyaknya pahala di bulan ini, karena ya kayak yang tadi gue bilang, kita belum tentu juga akan ketemu di bulan suci Ramadan ke depannya.
Jadi maksimalilah sebisa yang memang kita bisa lakuin. Dan untuk soal masalah maksiat atau enggaknya itu, ya itu kan karena hawa nafsu kita sebagai manusia ya. Justru disitulah tantangan kita sebagai umat muslim yang menunaikan ibadah puasa itu adalah kita disuruh untuk menahan hawa nafsu tersebut. Karena Tuhan itu nggak menghilangkan hawa nafsu itu ketika bulan suci Ramadan. Kalau misalnya itu dihilangin, ya nggak ada tantangan apapun dong buat kita sebagai manusia gitu. Gak ada ujiannya lah gitu. Gimana nih pendapat lu soal pertanyaan ini semua? Coba tulis di kolom komen. Well, sekian dulu pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di segmen selanjutnya.